Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Ramayani. Saya dari kelas A dengan NIM 240101100019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu produk kecerdasan buatan yang sedang banyak digunakan, yaitu ChatGPT, sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya memiliki alasan, yaitu saya memilih ChatGPT karena saat ini aplikasi ini banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk membantu mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan permasalahan sederhana. Selain itu, ChatGPT juga sangat relevan dengan bidang ilmu komputer karena menerapkan konsep kecerdasan buatan seperti machine learning dan natural language processing. Di sini ada nama dan fungsi produk. Produk kecerdasan buatan yang saya bahas dalam video ini adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan sebuah chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan mampu berkomunikasi dengan manusia melalui teks. Fungsi utama ChatGPT adalah sebagai asisten digital yang membantu pengguna dalam mencari informasi, memahami materi, membuat ringkasan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana. ChatGPT dapat melakukan hal tersebut karena di dalamnya diterapkan teknologi kecerdasan buatan seperti machine learning yang membuat sistem mampu belajar dari data serta natural language processing yang memungkinkan sistem memahami dan merespons bahasa manusia. Penjelasan mengenai konsep ini akan saya bahas lebih lanjut nanti. Bidang penerapan ChatGPT digunakan di berbagai bidang. Bidang pendidikan, ChatGPT banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pelajar untuk membantu memahami materi, merangkum bacaan, serta menjawab pertanyaan terkait pelajar. Di bidang teknologi dan pemrograman, ChatGPT dapat membantu menjelaskan kode pemrograman, membiarkan contoh, dan membantu memahami kesalahan dalam penulisan pemrograman. Selain itu, di bidang bisnis dan pekerjaan, ChatGPT sering digunakan untuk membantu draft email, laporan singkat, hingga sebagai asisten dalam layanan pelangganan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ChatGPT dapat digunakan untuk mencari informasi umum, membantu menulis pesan atau dokumen sederhana, menerjemahkan bahasa, serta memberikan sarana praktis untuk kebutuhan harian pengguna. Di sini ada jenis AI yang digunakan. Saya memilih jenis AI yang digunakan itu secara konsep. ChatGPT merupakan sistem kecerdasan buatan yang dibangun menggunakan machine learning, khususnya deep learning, serta teknologi natural language processing atau NLP. Machine learning adalah metode di mana komputer dapat belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara satu persatu. Deep learning merupakan berbagai dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan
dalam jumlah besar sehingga sistem mampu mengenali pola yang kompleks. Sementara itu, Natural Language Processing atau NLP adalah cabang AI yang memungkinkan komputer memahami, mengolah, dan merespon bahasa manusia. Kombinasi dari teknologi inilah yang membuat ChatGPT mampu berkomunikasi dengan pengguna menggunakan bahasa yang alami dan mudah dipahami. Di sini ada cara kerja AI secara sederhana. Cara kerja ChatGPT sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana. Yang pertama, memasukkan pertanyaan atau perintah dalam bentuk teks. Yang kedua, sistem akan memproses teks tersebut menggunakan teknologi Natural Language Processing untuk memahami maksud pertanyaan. Setelah itu, ChatGPT menggunakan mesin learning untuk mencari pola dari data yang telah dipelajari sebelumnya dan memprediksi jawaban yang paling sesuai. Terakhir, sistem menampilkan jawaban dalam bentuk teks yang dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna. Dengan proses ini, ChatGPT mampu memberikan respon yang terlihat seperti percakapan manusia. Di sini ada demo atau ilustrasi pengguna. Pada bagian ini saya mendemonstrasikan pengguna ChatGPT. Misalnya saya ingin memahami apa itu artikel intelligence atau kecerdasan buatan. Saya mengetikkannya pertanyaan, jelaskan apa itu artikel intelligence dengan bahasa sederhana. Setelah saya kirim, ChatGPT langsung memberikan penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami. Dari sini kita bisa melihat bahwa ChatGPT sangat membantu dalam memahami konsep, terutama bagi mahasiswa. Di sini ada manfaat ChatGPT. ChatGPT memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi. Pengguna dapat langsung mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Dalam bidang pendidikan, ChatGPT sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi, merangkum bacaan, serta memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, di bidang teknologi dan pemrograman, ChatGPT dapat membantu memberikan contoh kode, menjelaskan kesalahan pemrograman, dan mendukung proses belajar secara mandiri. Di sini ada keterbatasan ChatGPT. Meskipun memiliki banyak manfaat, ChatGPT juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, jawaban yang diberikan tidak selalu benar atau sepenuhnya akurat, sehingga pengguna tetap perlu melakukan pengecekan dari sumber lain. Kedua, ChatGPT tidak selalu memiliki informasi terbaru, sehingga kurang tepat jika digunakan untuk data yang sangat aktual. Selain itu, ChatGPT juga berpotensi disalahgunakan, misalnya untuk menyalin tugas tanpa memahami isinya. Oleh karena itu, ChatGPT sebaiknya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir manusia.
Ya, di sini ada kesimpulan saya itu ya sebagai kesimpulan ChatGPT merupakan salah satu produk kecerdasan buatan yang mampu berkomunikasi dengan manusia melalui teks. ChatGPT berfungsi sebagai asisten digital yang dapat membantu mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana. Di balik kemampuannya tersebut, ChatGPT menggunakan konsep kecerdasan buatan seperti machine learning dan natural language processing yang memungkinkan sistem memahami bahasa manusia dan memberikan respon yang relevan. Selain memiliki banyak manfaat, ChatGPT juga memiliki keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Di sini saya memiliki ajakan atau literasi AI. Sebagai mahasiswa dan pengguna teknologi, kita harus menggunakan ChatGPT dan teknologi AI lainnya secara bijak dan bertanggung jawab. ChatGPT sebaiknya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai sarana untuk menyalin tugas tanpa memahami isinya. Dengan memanfaatkan AI secara tepat, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang mampu berpikir kritis dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.